Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Bu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang tafsiran geometri dari kedudukan dua vektor atau lebih. Jadi ini bagian yang keduanya ya. Yang kemarin kita masuk ke part satunya, yaitu tentang perluasan dari vektor posisi. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya gitu ya, masih seputar dengan tafsiran geometri dari kedudukan dua vektor atau lebih. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, materinya apa? Di sini kita akan membahas tentang titik-titik segaris atau disebut juga kolinear secara vektor. Jadi sebut titik-titik yang dalam keadaan segaris atau kolinear secara vektor. Nah, kita lihat di sini nanti ada di samping ada gambar di mana di situ ada A, B, dan C, tiga buah titik yang berada pada satu buah garis atau sebuah garis lurus. Di mana A, B, dan C disebut titik-titik segaris atau kolinear. Maksudnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia A, B, dan C terletak pada satu garis gitu ya, garis lurus. Nah, ini disebut dengan titik-titik yang segaris atau disebut juga dengan kolinear. Jadi kalau digambarkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi untuk pengertian titik-titik segaris atau kolinear secara vektor. Nah, jadi kalau gambarnya kan seperti ini nih, berarti titiknya itu ada di dalam satu garis yang sama. Tapi kalau dalam secara vektor, maksudnya di sini kolinear adalah tiga buah titik A, B, dan C segaris atau kolinear jika dan hanya jika, jadi ada syaratnya gitu ya, dimana A ke B itu sama besarnya atau panjangnya sama dengan K dikalikan dengan vektor BC. Jadi vektor AB gitu ya sama dengan K kali vektor BC, atau vektor AB sama dengan K kali vektor AC, atau juga vektor BC sama dengan K kali vektor AC. Jadi ini syaratnya gitu ya, kalau si A, B, dan C dalam satu garis atau segaris atau disebut juga dengan kolinear, dimana K-nya itu merupakan bilangan real tidak nol gitu ya. Nah ini syaratnya seperti itu. Oke, langsung kita ke contohnya saja di sini biar paham. Jadi vektor posisi A, B, dan C terhadap titik O atau titik 0 di sini sudah dikasih tahu atau diketahui adalah vektor posisi A-nya ditulis A kecil itu 3J plus 5K min 2I. Loh kok ini nggak urut? Boleh ya, jadi kamu harus bisa teliti sekali kalau misalkan IJK-nya nggak urut gitu. Jadi nggak selalu urut, memang nggak selalu urut gitu ya. Jadi kamu harus ini 3J plus 5K min 2I. Lalu untuk vektor posisi titik B-nya atau B, di sini I ditambah 2J ditambah 3K, kalau ini urut ya. Dan vektor posisi C-nya adalah 7I min K. Loh kok ini nggak ada J-nya? Boleh, berarti kalau dia nggak ada J-nya artinya J-nya adalah 0 gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa ketiga titik itu segaris atau kolinear. Nah, bagaimana cara menunjukkannya di sini? Syaratnya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke syarat, tadi kan kalau syaratnya itu AB atau vektor AB sama dengan K kali vektor BC gitu ya. Jadi ada 3 tuh syaratnya. Nah, kita ambil pertama cari vektor AB-nya dulu deh. Kalau mau cari vektor AB itu kan berarti B kurang A gitu kan ya. Dimana di sini B-nya itu adalah I plus 2J plus 3K. Lalu A-nya itu adalah 3J plus 5K min 2I gitu ya. Jadi dikurangin nih gitu. Nah, ini cara menguranginya sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kalau I sama I, J sama J, K sama K, walaupun gak urut harus dideketin nih yang sama. Berarti I ketemunya sama di sini adalah min 2I. Karena min ketemu min jadinya plus, jadinya ditambah 2. Jadi I di sini tuh maksudnya 1 ya, kalau nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada gitu, nggak ada IJK-nya berarti dia 0. Jadi kalau tetap masih ada IJK-nya berarti dia angka di depannya 1 gitu. Jadi 1 min ketemu min jadi plus 2 jadinya 3I gitu ya. Lalu 2J dikurang di sini 3J, berarti 2 dikurang 3 jadinya min 1, makanya di sini tulisnya min J gitu. Lalu plus 3K dikurang plus 5K. Nah, berarti sama aja 3 dikurang 5 yaitu min 2K. Kita simpan dulu nih untuk vektor AB-nya. Lalu kita cari vektor apa di sini? AC misalkan. Tapi bisa yang lain nggak? Boleh gitu ya, sesuai dengan tadi syaratnya. Bisa BC gitu kan ya. Nah, AC itu berarti C dikurang A gitu ya. Nah, berarti kalau C di sini C-nya itu adalah 7I min
K gitu kan ya. Lalu A-nya itu 3J plus 5K min 2I. Sama I sama I tadi ini 7I dikurang di sini 2I. Berarti jadinya min ketemu min plus, jadinya 7 tambah 2 jadi 9I. Lalu yang J, ini kan J-nya nggak ada. Nah, berarti di sini ambil yang J yang belakang aja karena di sininya negatif 3J, berarti di sini jadinya negatif 3J. Lalu untuk yang K-nya min K dikurang plus 5K. Berarti jadinya min dikurang 5K. Jadinya di sini adalah min 6K. Seperti itu. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini 9I min 3J min 6K bisa keluar nih angka 3 di depannya. Jadinya 3 dikali supaya jadi 9 berarti kan dikali 3. Lalu ini supaya jadi 3 berarti dikali 1, jadi tetap J. Lalu ini supaya jadi 6 berarti dikalikan 2. Nah, sehingga di sini 3 kali 3I min J min 2K. Ternyata yang di dalam kurun 3I min J min 2K itu adalah si vektor AB. Sehingga di sini bisa kita simpulkan ternyata vektor AC ya kan sama dengan 3 kalinya vektor AB. Nah, itu menunjukkan bahwa ketiga garis itu adalah kolinear dengan satu syarat ini. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ketiga titiknya itu merupakan kolinear atau dalam satu garis lurus gitu. Nah, ini caranya untuk menunjukkan bahwa ketiga titik tersebut segaris atau kolinear. Seperti itu ya. Nah, ini caranya. Oke, contoh yang kedua di sini, misalkan titik P dan Q mempunyai vektor posisi 4, 1, dan 2, 4 terhadap titik O. Diberikan titik R dengan vektor posisi 0x, ini belum diketahui nih ya, terletak pada perpanjangan PQ, sehingga PQ dan R segaris. Hitunglah nilai X. Ini udah dinyatakan kalau dia segaris, berarti kita bisa menggunakan sifatnya atau syaratnya. Jadi kalau misalkan ada titik P, Q, dan R segaris, ini ya, segaris P, Q, dan R, jadi R itu ada di perpanjangan garis PQ. Nah, syaratnya tadi adalah PQ sama dengan K kali QR, atau PQ sama dengan K kali PR, atau QR sama dengan K kali PR gitu kan. Ini syaratnya ya. Nah, kita ambil salah satunya aja. Kita ambil di sini adalah PQ, vektor PQ sama dengan K kali QR yang pertama. Nah, berarti kalau dia PQ gitu ya. Kalau dia PQ artinya Q dikurangi P sama dengan K kali QR. Kalau QR berarti R dikurang Q. Nah, itu ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu udah sering kita bahas nih. Jangan sampai salah. PQ berarti Q kurang P, QR berarti R kurang Q. Nah, kita masukkan di sini Q-nya itu yang mana sih? Q-nya itu ini yang udah dikasih tahu vektor posisinya. Titik P dan Q punya vektor posisi 4, 1, 2, 4. Berarti ini vektor posisinya P, ini vektor posisinya Q. Berarti Q-nya itu 2, 4 dikurang P-nya itu 4, 1. Sama dengan K kali vektor R. Vektor posisi R-nya itu 0x. Di sini masih ada X-nya. Dikurangi dengan vektor Q, yaitu 2, 4. Nah, seperti ini. Nah, baru kita operasikan. Ini kita kurangi nih atas-atas, bawah-bawah. 2 kurang 4 itu jadi min 2, 4 kurang 1 itu jadi 3. Sama dengan K-nya tetap, ini kita kurangin 0 dikurang 2 jadinya minus 2. Lalu X dikurang 4 kan belum ada X-nya, berarti tulis aja X min 4. Nah, sampai sini kita buat jadi persamaan. Yang atas sama yang bawah. Untuk yang persamaan pertama untuk yang atas, yaitu min 2 sama dengan K kali yang atas juga, yaitu min 2. Nah, ini persamaan pertama nih. Min 2 sama dengan K kali min 2. Sehingga kalau kita mau cari nilai K-nya, berarti min 2-nya pindah aja. Jadi membagi. Jadinya min 2 dibagi min 2. Berapa? 1. Didapatlah nilai K-nya. Jadi yang pertama cari K-nya dulu. Jadi K-nya itu 1. Setelah sudah dapat nilai K-nya, baru kamu mau mencari nilai X-nya pakai persamaan kedua, yaitu yang bawah. Di mana persamaan keduanya itu adalah 3 sama dengan K kali X min 4 gitu ya. K kali yang bawah itu X min 4 untuk yang kanan. Nah, sehingga di sini 3 sama dengan karena K-nya kita udah dapat 1, masukkan 1 kali X min 4. Nah, ini kita kali ini. 3 sama dengan karena dikaliin 1 berarti kan 1 kali X tetap X. 1 kali min 4 tetap min 4. Nah, karena kita mau mencari X, berarti nanti min 4-nya pindahin ke ruas yang ada 3-nya. Sehingga tadinya min jadinya plus. Berarti 3 ditambah 4 itu berarti jadinya 7. Sehingga kita dapat nilai X-nya dari vektor posisinya R itu adalah 7. Sehingga kalau kita buat di sini, kalau ditanyanya vektor posisinya R ya berarti apa? 0,
7. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan nilai X-nya sama dengan 7. Nah, ini karena dia sudah diketahui segaris, kita menggunakan syarat dari titik-titik yang segaris atau kolinear. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk contoh yang ketiga sama gitu ya. Tapi kita buat, kalau tadi kita buatnya dalam bentuk vektor kolom, kita di sini buatnya dalam vektor basis gitu ya. Tapi nggak IJK tapi AB di sini kita tulisnya. Tapi sama aja ya intinya ya. Nah, di sini vektor ABC adalah diketahui 2A min B, TA plus B, dan 12A plus 4B. Hitunglah nilai T agar ABC kolinear. Nah, ini kalau kita buat ABC segaris seperti ini dengan syaratnya, berarti kalau dia AB sama dengan K kali BC, atau AB sama dengan K kali AC, atau BC sama dengan K kali AC. Nah, seperti ini. Kita ambil salah satu aja. Kita mau ambil di sini AB sama dengan K kali AC, gitu ya, yang tengah. Gitu. Sebenarnya salah satunya boleh kita ambil, boleh gitu ya, bebas. Yang penting kita nanti dapat nilai K-nya. Sebenarnya sih sama aja. Nah, di sini berarti kalau dia vektor AB itu artinya B dikurang A. Ingat baik-baik nih ya, kalau AB berarti B dikurang A. Sama dengan K kali AC. Kalau AC berarti C dikurang A. Masukkan, karena ini pakainya vektor basis. Kalau misalnya vektor basis kan agak ribet gitu ya, ada AB-nya atau IJK-nya gitu ya. Kamu boleh buat dalam vektor kolom, boleh seperti ini. Dengan catatan ambil angka di depannya aja, nggak perlu bawa si IJK-nya atau AB-nya yang ini, yang huruf kecil, nggak perlu. Tapi ambil angka di depannya saja, gitu ya. Sehingga kalau di sini vektor B kan yang ini yang tengah ya. TA plus B, berarti di sini yang di depan A itu apa? T, berarti T. Gitu ya. Lalu di sini yang di depan B-nya itu kok nggak ada angkanya? Itu ada, itu 1 tapi nggak ditulis. Berarti di sini T, bawahnya 1. Gitu ya. Berarti ini basisnya, ini dimensi 2, T1. Itu vektor B-nya atau posisi B-nya. Lalu untuk yang A-nya 2A min B, berarti 2. Ini min B berarti min 1. Gitu ya. Disama dengan K kali C min A. C-nya itu adalah 12A plus B, berarti 12. Ini 4 ya kan, 12A plus 4B berarti 12 4 dikurang vektor A-nya 2A min B berarti 2, di bawahnya min 1. Nah, seperti itu. Nah, baru kita operasikan. Untuk yang ini kan T dikurang 2 nggak bisa, tetap ditulis T min 2 karena nanti kita mau cari nilai T-nya. Lalu yang bawah 1 dikurang min 1, min ketemu min jadinya plus, berarti 1 tambah 1 2. Sama dengan K kali 12 kurang 2 itu 10, 4 dikurang min 1, min ketemu min jadi plus, berarti di sini jadinya 5. Seperti ini. Nah, berarti kalau kita sesuai urutan atas membentuk persamaan pertama, yaitu T min 2 sama dengan K kali 10 gitu ya. Karena T-nya belum ada dan K-nya belum ada, kita lewatin dulu. Berarti kita pakai persamaan kedua. Persamaan keduanya itu yang bawah, yaitu 2 sama dengan K kali 5 gitu kan ya. Sehingga didapat kalau kita mau cari K-nya, 5-nya pindahin ke ruas kiri, jadi ngebagi 2 gitu ya. Walaupun di sini K-nya kenapa jadi di kiri sih Bu? Nah, sebenarnya sama aja, cuma tukar posisi doang. Cuma intinya yang pindah itu si 5-nya ke ruas yang ada 2-nya, membagi jadinya 2/5 gitu ya. Udah dapat nilai K-nya, cari nilai T-nya, masuk lagi ke persamaan 1, dimana T min 2 sama dengan K kali 10. T-nya belum ada, dikurang 2 sama dengan K-nya itu 2/5 kali 10. Nah, kamu kali ini 2/5 kali 10 kan bisa dicoret nih. 10 bagi 5 2. 2 kali 2 4, berarti T min 2 sama dengan 4. Didapatlah T-nya dari min 2-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 4 ditambah, karena tadinya min pindah ruas jadi plus 2. Sehingga didapat T-nya berapa? T-nya 6. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mencari nilai T-nya menggunakan syarat titik-titik yang segaris atau kolinear gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Gitu. Oke. Untuk contoh yang terakhir, contoh 4 di sini diberikan titik A, B, C. Jika A, B, dan C segaris, tentukan nilai M min N. Nah, di sini ada 2 gitu ya. Ada 2 koordinat yang nggak ketahuan nih, yaitu di koordinat titik C-nya. Gitu ya. Ini dalam bentuk vektor baris gitu ya. Jadinya, tapi intinya tetap sama sih. Nanti kita buat dalam bentuk kolom aja biar gampang. Nah, jadi vektor A, B, C segaris gitu ya. Syaratnya tetap sama. Berarti A, B sama dengan, cuma salah huruf ya, tapi intinya tetap sama, AB sama dengan K kali BC, AB sama dengan K kali AC, atau BC sama dengan K kali AC. Nah, kita sekarang pakai yang AB sama dengan K kali BC yang pertama.
gitu ya. Nah, AB berarti B dikurang A sama dengan K kali C dikurang B karena BC berarti C kurang B. Masukkan di sini B-nya. Nah, karena tadi pakainya vektor baris, kita buat kolom aja biar enak. Kalau ngitung itu enak ke vektor kolom ya, gitu. Itu saran aja sih sebenarnya. Nah, berarti B-nya itu 6 min 1 3 dikurang A-nya itu 3 min 5 min 4 sama dengan K kali vektor C-nya itu 12 nm dikurang vektor B-nya itu 6 min 1 3. Kita operasikan. 6 dikurang 3 3 min 1 dikurang min 5 min ketemu min jadinya plus berarti min 1 tambah 4 tambah 5 jadi 4 3 dikurang min 4 min ketemu jadinya plus berarti 3 tambah 4 7 gitu ya, sama dengan K kali ini sama kita operasikan 12 kurang 6 itu 6. Nah karena ini masih N sama M berarti tetap ya N dikurang min 1 min ketemu min jadi plus jadi N plus 1 lalu M dikurang 3 jadi M min 3. Nah berarti ada persamaan di sini. Kalau untuk yang atas 3 K kali 6 itu sebagai pembantunya. Jadi sebenarnya kalau untuk mencari salah satu komponen yang belum diketahui kita cari yang udah diketahui dulu gitu ya. Nah berarti di sini pertama tetap kita cari K-nya. Dari mana? Dari yang persamaan 1 yaitu yang 3 sama dengan K kali 6 karena kiri sama kanannya udah ada angkanya. Jadi kalau mau cari nilai K-nya itu cari yang kiri sama kanannya itu udah ada angkanya, udah diketahui semua gitu ya. Berarti 3 sama dengan K kali 6. Nah sehingga kalau mau cari K-nya 6-nya pindah ya, jadi ngebagi 3 jadi 3 bagi 6 dikecilin jadi 1/2. Dapatlah nilai K-nya yaitu 1/2. Nah, lalu selanjutnya kita cari di sini pakai persamaan kedua, di mana persamaan keduanya itu adalah 4 sama dengan K kali N plus 1 gitu ya. Nah karena K-nya kita udah dapat setengah berarti sama aja 4 sama dengan setengah kali N plus 1. Nah biar mau dapat N-nya nih, ini 2-nya ini kita kaliin aja ke ruas kiri, jadi kali silang, ngaliin ke 4-nya jadi berapa? Jadi 8. Ininya jadinya 1 kan, tetap N plus 1. Sehingga untuk mencari N-nya 1-nya pindah, jadi 8-nya dikurangin 1, jadinya N sama dengan 8 kurang 1. Berapa 8 kurang 1? 7. Nah seperti ini kita dapat N-nya. Lalu untuk cari M-nya berarti dia persamaan 3 yaitu yang paling bawah, tadi kan yang tengah ya. 7 sama dengan K kali M min 3. Ingat tadi K-nya berapa? Setengah, berarti sama 7 sama dengan setengah kali M min 3. Nah 2-nya sama ngaliin ke kiri, kali silang, jadinya 14 sama dengan M min 3. Sehingga kalau mau cari M-nya, min 3-nya pindah jadi plus, jadinya 17, jadinya 14 tambah 3 atau hasilnya adalah 17. Nah dapat M-nya karena yang ditanya itu adalah M min N gitu ya. M-nya 17, N-nya 7, berarti kita tinggal kurangin deh, hasilnya berapa? 10 gitu. Kalau ditanya koordinatnya ya berarti kamu sebutin tuh koordinat si titik C-nya, berarti 6, 7, 17 gitu. Kalau yang ditanyanya itu adalah koordinat yang akan ditanyanya M min N ya berarti M-nya berapa? 17, N-nya 7, berarti 17 kurang 7, 10. Nah seperti itu gitu ya. Nah ini yang dinamakan dengan vektor-vektor yang segaris atau kolinear secara vektor gitu ya. Oke, ini latihannya, kamu kerjakan ya sesuai dengan contohnya. Jadi sama seperti contohnya, kamu tinggal ikutin aja. Tapi kalau memang masih belum jelas, tolong ditanyakan gitu ya. Jangan diem aja gitu. Kalau nggak ngerti ditanyakan. Lagi masih bisa bertanya, silahkan bertanya. Gitu ya. Oke, cukup saja dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.